Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 94, bagian B, soal nomor 1 dan 2. Disimak ya dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. B. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Nomor 1, tentukan nilai X pada beberapa gambar di bawah ini. Gambar yang A, di sini X-nya yang ditanya berapa sentimeter. Yang diketahui ini sisi tegaknya adalah akar 7 cm dan sisi miringnya adalah 5 cm ya. Nah, ini kan segitiganya segitiga siku-siku ya, Dek. Berarti kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Kita misalkan dulu yang ditanya itu X ini sebagai A, boleh. Kemudian di sini akar 7-nya ini sebagai B dan sisi miring atau hipotenusanya ini sebagai C ya. C-nya adalah 5 cm. Nah, menggunakan teorema Pitagoras berbunyi sebagai berikut. Ini dia. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Udah hafal ya teorema Pitagoras yang seperti ini ya. Nah, sekarang kita masukkan untuk A pangkat 2. A-nya berapa? A-nya belum diketahui ya, masih dalam bentuk X. Berarti ya udah X pangkat 2 gitu aja. Ditambah B pangkat 2. B-nya berapa, Dek? B-nya adalah akar 7. Berarti kalau B pangkat 2 ya akar 7 pangkat 2 gitu. Nanti kita hitung ya. Sama dengan C pangkat 2. C-nya 5. Berarti 5 pangkat 2. Oke, semuanya harus pangkat 2 ya. Pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Nah, sekarang X pangkat 2-nya tetap aja dulu X pangkat 2. Ditambah ini deh. Akar 7 pangkat 2 itu artinya akar 7 kali akar 7. Akar 7 kali akar 7 adalah akar 49, iya kan? 7 dikali 7 kan 49. Jadi akar 7 kali akar 7 ya akar 49. Sama dengan 5 kuadrat itu artinya 5 kali 5 ya, 25. Lagi X kuadrat atau X pangkat 2 ditambah ini deh. Akar 49 itu berapa sih? Akar 49 pasti udah pada tahu ya, yaitu 7 sama dengan 25. Nah, X pangkat 2 ditambah 7 sama dengan 25. Kalau mau menghitung X pangkat 2-nya saja, ya sama dengan 25-nya diapakan dengan 7? Dikurangi 7. Jadi, ini 7-nya kan ada tanda positif di depannya ya. Kalau dipindah ruas, tanda positifnya itu harus berubah menjadi tanda negatif. Atau boleh dibaca 25 kurangi 7. Maka X pangkat 2 sama dengan ya 25 kurangi 7 berapa sih? 18. Nah, X pangkat 2 sama dengan 18. Berarti X-nya saja sama dengan akar dari 18. Kayak gitu. Kalau pangkat 2 mau dihilangin pangkatnya harus ditarik akar ya bilangannya. Oke, X sama dengan akar 18. Nah, sebenarnya ini sudah jawaban ya. Tuh, jadi X-nya ini sama dengan akar 18 cm. Tetapi kalau mau disederhanakan boleh. Akar 18 itu bisa kita pecah menjadi akar 9 kali akar 2. Cek. Benar nggak 9 kali 2 itu 18? Benar ya. Jadi akar 18 itu ya akar 9 kali akar 2. Nah, akar 9 berapa, Dek? Akar 9 adalah 3. Dikali akar 2 berapa? Akar 2 tetap akar 2. Menulisnya langsung tanpa tanda kali. Jadi, X-nya sama dengan 3 akar 2. Satuannya sentimeter seperti teman-temannya di sini. Oke, nah sudah ketemu ya. Jadi, untuk soal yang A, X-nya adalah 3 akar 2 cm. Seperti ini caranya, oke? Nah, sekarang coba kita lihat untuk soal yang B. Soal yang B gambarnya kayak gini. Ini segitiga siku-siku juga ya, dengan sisi alasnya 6 meter, sisi tegaknya 5 meter. Yang ditanya adalah sisi miringnya atau hipotenusanya. Ini masih dalam X meter. Kita disuruh menghitung berapa sih nilai X-nya ini. Ya udah, kita hitung menggunakan teorema Pitagoras ya. Anggap aja yang 6 meter ini sebagai A.
yang 5 meter ini sebagai B, sorry ya, 5 meter sebagai B, dan X meter ini sebagai C-nya. Sehingga bisa kita masukkan ke dalam teorema Pitagoras lagi, yang berbunyi seperti ini. Siap? A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Selalu kayak gitu kok ya, teorema Pitagoras. Kita masukkan angka-angkanya. Untuk A pangkat 2, A-nya berapa sih? 6 ya. Berarti A pangkat 2 ya 6 pangkat 2. Ditambah B pangkat 2. B-nya berapa? B-nya 5. Berarti B pangkat 2 itu ya 5 pangkat 2. Sama dengan C pangkat 2. C-nya berapa? C-nya masih dalam bentuk X. Ya udah, berarti X pangkat 2 gitu. Tinggal dihitung aja. 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6 ya, 36. Ditambah 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5, yaitu 25. Sama dengan X pangkat 2-nya tetap. Nah, 36 ditambah 25 itu berapa sih? 61 ya. 61 sama dengan X pangkat 2. Berarti X-nya sama dengan akar dari 61. Kemudian akar 61 ini bisa disederhanakan nggak? Nggak bisa ya. Jadi ya udah, ketemu jawabannya. X sama dengan akar 61. Satuannya apa? Ikut teman-temannya. Nih di sini ya, meter berarti. Gini, udah terjawab ya. Untuk gambar yang B, X-nya sama dengan akar 61 meter. Atau kalau dibalik bacanya biar kalian nggak bingung, boleh X-nya letakkan di sini sama dengan akar 61 baru satuannya. Ini sama aja ya Dek ya, nggak bingung ya. Baca dari kanan atau baca dari kiri tetap sama hasilnya. Oke, nah itu tadi soal yang B. Sekarang kita lihat untuk gambar soal yang C. Gambar soal yang C begini, ini segitiga siku-sikunya ya, siku-siku di sebelah sini. Berarti 2X ini sebagai sisi alas, akar 42 ini sebagai sisi tegak, dan 5X-nya ini sebagai sisi miring. Untuk yang 2X kita misalkan aja sebagai A, akar 42-nya sebagai B, dan 5X-nya sebagai C. Tetap kita gunakan teorema Pitagoras untuk menemukan berapa sih nilai X di sini. Nanti nilai X-nya ini sama ya, dua-duanya ya. Terus kita cari tahu 2X itu berapa, 5X itu berapa. Caranya langsung aja kita hitung. Tulis dulu teorema Pitagoras. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. A-nya yang mana? A-nya adalah 2X. Berarti A pangkat 2 itu ya 2X pangkat 2. Harus pakai kurung ya Dek ya, biar benar. Ditambah B pangkat 2. B-nya berapa? Akar 42. Berarti ya akar 42 pangkat 2. Gitu. Sama dengan C pangkat 2. C-nya berapa? C-nya adalah 5X. Berarti ya 5X pangkat 2. Udah kayak gini, kita tinggal hitung-hitung aja. Untuk yang 2X pangkat 2 itu artinya adalah 2X kali 2X ya, menjadi 4X pangkat 2. Caranya gini, 2 dipangkatkan 2 itu kan 4. X pangkat 2 itu ya X pangkat 2 gitu ya. Ditambah akar 42 pangkat 2 itu artinya akar 42 kali akar 42. Nah, sebenarnya ada trik cepat ya Dek ya kalau mengkuadratkan akar. Caranya gimana? Tinggal akarnya aja kita coret. Yang kita jadikan jawaban adalah bilangan di dalam akarnya ini. Jadi akar 42 pangkat 2 itu hasilnya adalah 42 saja. Gitu cara cepatnya ya. Nah, sama dengan ini 5X pangkat 2 kayak tadi ya. 5 pangkat 2 adalah 25. Hati-hati ya, bukan 10 ya, 5 pangkat 2. Terus X pangkat 2 itu ya X pangkat 2. Gini. Oke, sekarang 4X pangkat 2 ditambah 42 sama dengan 25X pangkat 2. Yang punya X pangkat 2 digabung dengan yang punya X pangkat 2. Yang 42-nya ini biarkan aja tetap di sini ya.
Berarti ini sama dengan 25x pangkat 2-nya kita tulis ulang. Ini deh, 4x pangkat 2 ini kan positif ya. Dia kalau nggak punya tanda negatif itu berarti positif. Nah, kalau positif dipindah ruas itu menjadi negatif. Negatif berapa? Negatif 4x pangkat 2. Gini nulisnya. Oke, nah sekarang 42 sama dengan kita hitung ya, 25x pangkat 2 dikurangi 4x pangkat 2. Ini kan sama-sama punya x pangkat 2, jadi boleh kita gunakan sifat distributif kayak gini. X pangkat 2 nya ditulis di luar kurung, yang di dalam kurung untuk menulis ini 25 kurangi 4. Oke, berapa sih 25 kurangi 4? Yaitu 21 ya. 42-nya tulis dulu, ini 21, terus ada X pangkat 2-nya gitu. Oke, nah sekarang 42 sama dengan 21 X pangkat 2. Kalau mau menghitung X pangkat 2-nya saja, ya sama dengan 42-nya diapakan dengan 21? Dibagi. Dibagi itu boleh ditulis per ya, per 21. Kenapa Kak dibagi? Gini, 21 dengan X pangkat 2 itu tadinya adalah perkalian. Jadi bukan pertambahan, bukan pengurangan, tetapi perkalian ya. 21x pangkat 2 itu artinya ya 21 dikali x pangkat 2. Nah, kalau dia perkalian terus dipindah ruas itu harus diganti menjadi pembagian ya. Perkalian dipindah ruas berubah menjadi pembagian. Makanya ini dibaca 42 bagi 21. Nulisnya 42 per 21 gitu. Sehingga X pangkat 2 sama dengan berapa? Ya 42 dibagi 21 itu kan 2. Gini. Nah, X pangkat 2 sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan berapa? Akar 2 gitu deh. Sebenarnya ini udah ketemu ya. Jadi yang ditanyakan X kan ya. Maka sudah ketemu X-nya sama dengan akar 2. Itu untuk soal yang C ya. Nih, jadi X di sini adalah akar 2, X yang di sini juga akar 2. Tadi Kak Sari sempat singgung, kalau gitu 2X berapa? 5X berapa? Ya udah gampang aja. Ya 2 dikali akar 2, yaitu 2 akar 2. Kalau 5X berarti ya 5 kali akar 2, yaitu 5 akar 2. Tetapi hati-hati, sekali lagi, untuk soal nomor 1 ABC ini, yang ditanya adalah nilai X-nya. Jadi jawaban yang benar X-nya adalah akar 2 saja. Ya Dek ya, kayak gitu. Oke, ini untuk menjawab soal nomor 1 yang C. Ditulis sambil dipahami. Kalau di tengah-tengah pemahaman kalian ada yang membingungkan, boleh tanya di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab yang mana yang bikin bingung. Atau nanti aja sekalian diskusinya di dalam grup ya Dek ya. Di akhir video ini Kak Sari akan tuliskan nomor WA-nya Kak Sari untuk gabung ke dalam grup. Oke, nah sementara ini kita lanjut aja dulu mengerjakan soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Sudut yang dibentuk oleh diagonal sebuah persegi panjang dan sisi terpendeknya adalah 60 derajat. Tentukan luas persegi panjang tersebut jika panjang diagonalnya 12 cm. Bingung nggak baca soal kayak gini? Bingung ya? Nah, supaya nggak bingung Kak Sari bantu gambarkan ya persegi panjangnya beserta dengan sudut dan panjang diagonalnya di sini. Kayak gini deh. Nah, ini ya, Kak Sari udah buatkan dulu persegi panjangnya kayak gini. Kemudian kita letakkan yang diketahuinya. Di sini tadi, sudut yang dibentuk oleh diagonal sebuah persegi panjang dan sisi terpendeknya adalah 60 derajat. Jadi kita gambar dulu diagonalnya. Diagonal persegi panjang itu boleh yang dari sini, Dek. Dari pojok atas ini sampai ke pojok bawah di sini. Nah, tadi katanya sudut yang dibentuk oleh diagonal persegi panjang dan sisi terpendeknya, sisi terpendek pada persegi panjang itu ya lebarnya ini, tadi adalah 60 derajat. Jadi di sini 60 derajat ya. Ini sudut yang dibentuk oleh diagonal dan sisi terpendek persegi panjang tersebut 60 derajat. Nah, otomatis kalau persegi panjang kan di sini adalah sudut siku-siku ya, atau 90 derajat. Udah, nih 60 derajatnya sudah kita
kita letakkan, sudut siku-sikunya juga sudah kita gambar. Yang diketahui lagi, tentukan luas persegi panjang. Ini yang ditanya ya. Nah, ini jika panjang diagonalnya 12 cm. Ya udah kita tulis panjang diagonalnya 12 cm itu berarti panjang ini ya. 12 cm. Kita diminta untuk menentukan luas persegi panjang ini. Untuk menentukan luas persegi panjang, kita harus tahu berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Panjang yang atas ini nanti sama dengan panjang yang bawah ya. Lebar yang kanan ini nanti sama dengan lebar yang kiri. Nah, kita pakai aja yang segitiga di sini deh. Coba lihat, ini yang Kak Sari arsir. Ini adalah segitiga apa? Segitiga siku-siku kan? Tuh jelas-jelas ada gambar siku-sikunya atau tanda siku-sikunya. Berarti nanti kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang ini, sisi tegaknya di sini dan lebarnya di sini. Nah, caranya gimana? Kalau ada sudut 60 derajatnya, ini istimewa, Dek. Di sini 90 derajat, di sini 60 derajat. Maka pasti sudut yang kecil ini kita tahu berapa derajat. Pasti 30 derajat. Dari mana? Dari pengetahuan bahwa sebuah segitiga total sudutnya adalah 180 derajat. Ini sebuah segitiga ya. Total sudutnya adalah 180 derajat. Sudah ada 90 dan ada 60. 90 tambah 60 itu 150 ya. Berarti sisanya di sini 30 derajat. Benar dong ya? Coba aja cek 30 tambah 60 90. 90 tambah 90 pas banget 180 derajat. Nah, terus kalau udah tergambar kayak gini 30 60 di sini 90, coba aja buat sebuah segitiga yang mirip lagi kayak gitu deh ya. Nih, coba Kak Sari gambar pakai pensil aja. Hop. Nah, di sini. Oke. Nih, kalau kita lihat, ini adalah sebuah segitiga yang sama dan identik dengan segitiga yang Kak Sari arsir di sini. Berarti ini sama ya, sudutnya 90 derajat. Yang ini juga 30 derajat samaan. Nah, yang sebelah sini sama dengan yang di sana ya, 60 derajat juga. Terus kalau ini kita arsir juga, maka dua segitiga ini membentuk menjadi sebuah segitiga apa? Sama sisi. Ya, kok tahu sama sisi? Iya, ciri-ciri segitiga sama sisi itu ketiga sudutnya sama. Ini 60, di sini 60, yang ini kalau digabung juga sama, 60. Dan segitiga sama sisi itu ketiga sisinya panjangnya sama. Jadi kalau yang di sini 12 cm, yang sebelah sini juga pasti 12 cm. Dari ujung sana sampai ujung sini ya, Dek ya. Ini 12 cm juga. Berarti sisi yang sebelah sini juga sama, 12 cm. Oke, dan kalau dari ujung sini sampai ujung sana 12 cm, maka kalau hanya setengahnya, nih, dari ujung sampai ke tengah aja berapa? Ya tinggal 12 dibagi 2 ya, sini 6, nah, ke sini nanti juga 6. Berarti kita udah tahu lebarnya adalah 6. 6 apa? 6 cm. Ini nanti sebagai lebarnya persegi panjang yang sedang kita cari. Oke, udah terjawab satu, lebarnya udah ketemu. Nah, sekarang yang belum ketemu panjangnya persegi panjang ini tadi. Ya udah, kita kembali lagi menggunakan segitiga yang kita arsir ini ya, Dek ya. Yang sebelah sini aja nih. Oke, di sini ada segitiga siku-siku di mana panjang sisi tegaknya adalah 6 cm, panjang sisi miringnya 12 cm, maka panjang sisi datarnya ini bisa kita cari. Atau supaya gampang, 6 cm ini kita misalkan sebagai A gitu ya. Ini sebagai A. Terus 12 cm ini sebagai C, harus sebagai C ya. Kalau sisi miring itu harus dimisalkan sebagai C. Kemudian yang kita cari P-nya ini adalah sebagai B.
Oke, kita akan gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan panjang B. Nanti kalau panjang B udah ketemu, otomatis ukuran panjang di sini juga akan ketemu. Satuannya adalah sentimeter. Kita gunakan ya teorema Pitagoras yang berbunyi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. A-nya yang berapa? Lihat lagi, A-nya yang ini ya, 6. Berarti A pangkat 2 itu 6 pangkat 2. Ditambah B pangkat 2. B-nya yang berapa? B-nya yang belum diketahui ya, masih dalam bentuk P. Ya udah, berarti B-nya itu P pangkat 2. Gini aja. Terus sama dengan C pangkat 2 ya. C-nya berapa? C-nya ini Dek, 12. Berarti C pangkat 2 ya 12 pangkat 2. Hati-hati, semuanya harus pangkat 2. Sekarang dihitung ya, 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6, 36. Ditambah P pangkat 2 tetap P pangkat 2. Sama dengan 12 pangkat 2 itu 12 kali 12, 144. Oke, nah sekarang kalau mau menghitung P pangkat 2, ya 144-nya ini diapakan dengan 36? Dikurangi. Gini deh. Oke, sehingga P pangkat 2 hasilnya adalah 144 kurangi 36 itu 108. Benar ya? Cek lagi ya dek ya. Nah, P pangkat 2 adalah 108. Berarti P-nya adalah akar dari 108. Nah, akar dari 108 ini kalau mau disederhanakan boleh ya, menjadi akar 36 kali akar 3. Coba cek aja ya, benar nggak? 36 kali 3 itu 108, benar ya. Nah, dan akar 36 itu ada. Akar 36 adalah 6. Terus akar 3 berapa? Akar 3 tetap aja akar 3. Nah, ini jadi P-nya adalah 6 akar 3. Kita tulis di sini ya. P ini tadi sama dengan 6 akar 3. Satuannya sentimeter. Oke, ini masih belum selesai, Dek. Yang ditanya adalah luas dari persegi panjang ini. Kita udah tahu ukurannya. Panjangnya adalah 6 akar 3, lebarnya adalah 6. Maka luasnya bisa dihitung ya. Ini kalau mau dilengkapin boleh sama ya dengan yang di sini. 6 akar 3 cm. Oke, sini ya, panjangnya 6 akar 3 cm, lebarnya adalah 6 cm. Maka luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Tadi panjangnya adalah 6 akar 3 kali lebarnya adalah 6. Nah, ini yang dihitung ini aja, 6-nya dikali 6. 6 dikali 6 adalah 36, terus akar 3-nya ngikut. Nah, gitu. Satuannya, satuan luas. Karena P-nya tadi cm, lebarnya juga cm, jadi satuan luasnya adalah cm pangkat 2. Selesai. Wow, caranya panjang banget, Kak. Iya, memang soal yang nomor 2 ini membutuhkan beberapa tahapan untuk menyelesaikannya ya. Tahap pertama tadi kita harus menentukan dulu lebarnya, kemudian berikutnya kita harus menentukan panjangnya, baru dicari luasnya. Dan untuk menentukan lebar dan panjangnya itu tadi deh Kak Sari pakai gambar di sini ya. Kemudian pakai hitung-hitungan Pitagorasnya juga untuk menentukan panjangnya. Baru terakhir dapat deh luasnya, yaitu 36 akar 3 cm persegi. Kita buat kesimpulannya ya. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 36 akar 3 cm persegi. Dah kayak gini. Oke. Nah, sesuai janjinya Kak Sari, kalau ada yang mau gabung di grup ya, selama grupnya belum penuh boleh ya. Caranya chat aja ke 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, Dek. Ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kira-kira kamu mau pilih yang mana? Yang jelas chatnya sama ya, tetap ke nomor
gambar ini. Kak Sari tunggu ya. Nah, sekarang Kak Sari pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.